الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 Muharram dan tradisi Lebaran Yatim. Tradisi Islam di Indonesia umumnya lahir dari sebuah anjuran Nabi. Di antaranya soal Lebaran Yatim, yang ternyata bermuara dari hadis Nabi untuk menyantuni anak-anak yatim. Dalam Islam ada 2 hari raya yang istimewa, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu ada juga Lebaran Ketupat yang biasanya diselenggarakan 7 hari seusai Idul Fitri untuk menandakan rampungnya puasa Syawal dan diisi dengan syukuran makan-makan. Satu lagi yang tak luput disebut sebagai momen hari Lebaran, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Hari tersebut dalam literatur Islam dikenal sebagai hari Asyura. Di Indonesia, mungkin di negara-negara lain tidak ada. Pada hari itu disebut juga sebagai Lebaran Yatim. Ya, pada hari itu sebagian umat Islam di Indonesia menyebutnya sebagai Lebaran Yatim. Di beberapa daerah, terutama di desa-desa, biasanya diadakan acara keagamaan yang meriah, lalu dilanjutkan dengan santunan anak yatim. Di masyarakat Betawi misalnya, 10 Muharram biasanya diisi dengan acara pengajian akbar atau ceramah agama. Pada acara tersebut hadir tokoh ulama atau ustadz untuk memberikan tausiah atau nasihat agama. Biasanya diawali dengan pembacaan rotib maupun al-barjanji, lalu berdoa bersama. Acaranya pun dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya. Seni hadroh atau marawis tak luput menjadi sajian hiburan yang tak terpisahkan pada perayaan Lebaran tersebut. Di penghujung acara, puluhan bahkan ratusan anak yatim mendapatkan bingkisan yang sengaja dihimpun oleh panitia dari masyarakat. Tradisi semacam ini sebenarnya tak beda jauh dengan apa yang ada di masyarakat Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Yang beda mungkin hanya sajian hiburan seninya. Yang jelas pada hari itu anak-anak yatim merayakan pesta bingkisan, baik uang, makanan maupun pakaian. Pertanyaannya adalah kenapa pada 10 Muharram dikenal sebagai Lebaran anak yatim? Memang, kalau ditarik ke belakang, tak ada dalil atau literatur yang menyebutkan keterkaitan secara langsung antara Asyura dengan perayaan Lebaran yatim. Meski demikian, tradisi ini sangat baik sebagai perwujudan keimanan dan rasa syukur. Mengusap kepala anak yatim, kemudian diberikan hadiah adalah bahasa ungkapan cinta dan kasih sayang kepada mereka. Anjuran ini memang sangat masyhur dikenal di sebagian masyarakat dan merupakan salah satu di antaranya amaliyah lainnya, seperti puasa, sholat, silaturahim, menjenguk orang sakit, memakai celak mata, mandi, meluaskan belanja, menziarahi orang alim dan lainnya. Sebagaimana dituliskan dalam kitab I'anah at-Talibin tentang anjuran amaliyah pada 10 Muharram. Namun alangkah baiknya bila kepedulian kepada anak yatim juga berkesinambungan dan tidak hanya pada 10 Muharram semata. Peduli anak yatim seharusnya menjadi gaya hidup umat Islam. Dan kedudukan anak yatim dalam Islam, anak yatim memiliki kedudukan tersendiri. Mereka mendapat perhatian khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiada lain demi menjaga kelangsungan hidupnya, agar jangan sampai terlantar hingga menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, banyak sekali hadis yang menyatakan betapa mulianya orang yang mau memelihara anak yatim atau menyantuninya. Rasulullah pernah menegaskan, "Aku dan orang yang menyantuni anak yatim akan berada di surga seperti ini." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian.
sambil menegakkan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kaum muslimin yang menanggung makan dan minum memelihara anak yatim, maka Allah akan memberikan kecukupan penghidupan baginya dan mengharuskan dia masuk surga, kecuali dia melakukan dosa yang tidak terampuni. Hadis riwayat Tirmizi dari Sahal bin Sa'ad. Semoga saja di tanggal 10 Muharram Asyura ini kita sebagai muslim dapat mengamalkan esensi Asyura itu sehingga menjadikan kita soleh secara ritual sekaligus soleh secara sosial, yakni melaksanakan saum Asyura dan memuliakan anak yatim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.